Alhamdulillah betul Mas Refli. Jadi ini kalau dalam istilah tinju itu sudah technical knockout. Ya tinggal kita tunggu knockoutnya ketika nanti KPU Solo. Kalau tidak di stop wasit, ya itu bisa KU. Loh, tapi kalau ada wasit, nanti wasitnya siapa? Gitu kan. Jadi sekali lagi untuk para termul ya. Tadi ada termul di sini juga tadi. Ya, ada nyelundup tadi. Nah itu. Si Boy. Itu ada termul di sini. Dia mungkin rekam tapi ya nggak apa-apa. Yang pernah kita usir waktu di acara Rakyat Bersuara itu ya. yang katanya capnya juga ada di bawahnya Pak Soto. Konyol banget itu ya. Apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Mengapa tanda tangan orang yang melegalisir atau petugas yang melegalisir mesti ditutup tuh apa sih gitu kan? Apa yang ditakuti oleh KPU ya? Kemudian yang berikutnya lagi adalah tanda tangan dari rektor dan tanda tangan dari dekan di ijazah ini. Artinya ini secara perilaku ini mengherankan. Mengherankan dan aneh gitu. Bizarre ya. Bizarre, aneh. Iya. Kenapa? Kenapa KPU harus menutupi ini? Memplaster-plaster tanda tangan, kemudian materai. Itu perilaku apa yang mau ditunjukkan oleh KPU? Padahal kita semua mulai dari tahun 2022 ketika Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu mempertontonkan spesimen ijazah fotokopi itu di salah satu media yang mewawancarai, kita sudah tahu. Ya, artinya body dari ijazah ini kita sudah tahu. Body dari ijazah ini kita sudah tahu. Kemudian yang perlu kita pertanyakan kan dari tahun 2022 sampai 2025 itu kan keasliannya. Itu yang memerlukan penelitian dari ilmu kita masing-masing. Persoalannya adalah body dari fotokopi ijazah ini sudah keluar paling tidak 3 kali. Pertama dari tahun 2022, kemudian tahun 2025 22 Mei oleh Bareskrim Mabes Polri, ya, kemudian yang terakhir Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Jadi untuk apa lagi KPU menutupi ini? Ini menarik sekali ini dari kajian perilaku ya. Kan sia-sia Anda melakukan penutupan ini untuk apa? Ya, jadi aneh gitu ya. Jadi ini kalau saya kemudian melakukan analisis justru KPU tidak tahu kalau melakukan penutupan ini bisa kena delik kan? Ya dia menutupi kan? Dia menutupi dan membuat spesimen ijazah ini menjadi tidak otentik untuk kita kita buat menjadi sebuah ini. Jadi apa? Siapa yang membuat KPU itu melakukan tindakan ini, tindakan yang selain tidak produktif, tidak efektif, Anda juga bisa itu loh, ya. KPU ya, itu ya dari sisi saya. Alhamdulillah betul Mas Refli. Jadi ini kalau dalam istilah tinju itu sudah technical knockout. Ya tinggal kita tunggu knockoutnya ketika nanti KPU Solo. Kalau tidak di stop wasit, ya itu bisa KU. Loh, tapi kalau ada wasit, nanti wasitnya siapa? Gitu kan. Jadi sekali lagi untuk para termul ya. Tadi ada termul di sini juga tadi. Ya, ada nyelundup tadi. Nah itu. Si Boy, itu ada termul di sini. Dia mungkin rekam tapi ya nggak apa-apa. Yang pernah kita usir waktu di acara Rakyat Bersuara itu ya. yang katanya capnya juga ada di bawahnya Pak Soto. Konyol banget itu ya. Iya itu makanya konyol dia. Nah artinya apa? Kita sudah melakukan dengan benar. Insya Allah kita lakukan dengan dan kalau mereka desak-desak kemarin ke Bareskrim ya senyumin aja Mas gitu. Ya gitu karena kan biarkan saja tapi fitnah itu memang sangat kejam ya gitu. Jadi sekali lagi mereka nggak apa-apa. Fitnah memang kejam, tapi kalau kita ingin fitness itu kejam. Ya. Kejam. Proporsi dan secara dimensi itu sama yang kami teliti dalam buku Jokowi's White Paper. Itu yang paling penting. Sama. Artinya apa? Ijazah ini tidak identik dibandingkan dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nomor 1115 Fronojiwo, 1116 almarhum Amri Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih. Itu poin yang paling penting. Jadi dengan ada perbandingan dengan 3 ijazah yang resmi lainnya, ya ini tidak sama. Artinya dalam satu periode wisuda tanggal 5 November 1985 ijazah ini berbeda. Tadi secara berkelakar saya menyebut huruf A-nya mencotot. Nih. Huruf A-nya keluar sendiri. Sedangkan di 3 ijazah yang lainnya tidak. Ya, itu kan nggak mungkin kalau yang namanya kata sarjana. Ya, sarjananya ini huruf A-nya keluar atau mencotot. Ya, huruf Z-nya ini agak lebih naik ya dibandingkan dengan 3 ijazah yang lain. Kalau dalam satu penerbitan, dalam satu wisuda yang sama, katakanlah wisudanya sama. Apakah mungkin ya ijazah yang tidak lebih dari 100 jumlahnya? Satu berbeda, yang paling berbeda ini. Yang lainnya tuh sama. Persis, identik. Sedangkan ini paling beda sendiri.
Kan berarti kita pantas lah kalau masyarakat juga curiga jangan-jangan ijazah ini tidak dicetak pada waktu yang sama. Perkara apakah dicetak jadi pasar pramuka atau dicetak di mana itu lain soal, ya. Itu tetanggaan ya dengan KPU DKI sini ya. Santai aja ya bagi para penipu ya. Nanti akan terbongkar. Statement Pak Wonata itu sama, makanya kami bisa menemukan kenapa yang ada di ETD ya, Electronic Thesis and Dissertation di UGM, skripsinya Joko Widodo yang harusnya itu tahun 1985, kenapa baru dimasukkan di submit itu atau di upload itu tahun 2018. Kelihatan di metadatanya ya? Metadatanya kelihatan, jadi ada archive-nya itu bisa kelihatan. Ya sejarah diubah, kapan ada sedikit heboh waktu itu dekannya siapa, apakah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro atau Pak Sunardi, itu juga perubahannya juga kelihatan. Kapan yang mengubahnya malam-malam jam 10 malam baru diubah, itu juga kelihatan gitu. Jadi dengan kata lain, dia tidak bisa menipu bahwa contohnya nih, ini dia upload baru kemarin. Ya, oh akan ketahuan. Ketahuan ya. Ya, meskipun ketahuan apa tidaknya tidak akan kita buka dulu sekarang. Ya, gitu ya. Di pengadilan. Santai aja ya, bagi para penipu ya. Nanti akan terbongkar. Kalau song juga pakai fotokopian, ya mana pembandingnya yang asli? Kalau ada ijazah palsu pasti ada aslinya gitu loh. Nah kalau palsu yang mana? Fisiknya gitu loh, analognya mana? Fotokopi nggak bisa dong. Bang Bona, silakan. Ya, menurut saya agak berbeda ya. Memang beda tujuan kita ya Bang Junai. Kalau bagi saya seorang ahli kebijakan publik, dokumen yang asli sudah tidak perlu lagi. Ngapain orang presiden juga bukan karena menunjukkan aslinya, tapi karena menunjukkan fotokopi terlegalisir. Ya berarti di DPR juga sama dong. Semua anggota DPR nggak nunjukin aslinya. Gimana sih Bang Bona nih? Aduh Bang Bona. Bang Bona kalau bernarasi, Bang Bona agak mikir-mikir dikit tuh. Ada nggak sih aslinya di catat di situ anggota DPR, ada nggak? Ada nggak anggota DPR RI yang bawa aslinya di situ? Nah, mereka benar semua, mereka begitu semua ternyata. Saya juga baru paham. Nah makanya berarti bubarin aja negaranya gitu loh. Kalau Anda berani bawa fotokopi jasa presiden Bang Ade. Bang Bona. Memang iya. Yang kita koreksi kalau satu Bang. Kita berbicara izin, Bang Ade izin ya. Kita satu-satu Bang Ade nanti saya kasih kesempatan. Bang Bona menyampaikan narasi bahwa singkat Bang Ade. Kita jadi presiden itu karena fotokopi. Baik. Nah, pertanyaan saya, anggota DPR kita yang dulu-dulu Baik, juga Bang Ade. menggunakan fotokopi itu gimana? Bang Ade. Jadi KPU pastinya sudah memverifikasi dan UGM dan tadi hasil yang didapat sekarang itu memang sudah valid ya Bang ya. Baik, Bang Ade, saya ke Bang Bona. Bang Bona, gimana nih Bang? Silakan Bang. Jadi saya memverifikasi lagi nih kata Bang ini ya, artinya berdasarkan laporan KPU ya kan, bahwa mereka tidak memverifikasi salinan yang dikasih dari UGM. Yang ngomong siapa? Ada di rekaman di video Sentana itu live. Jadi KPU itu bilang mereka hanya menerima fotokopi terlegalisir dan diupload melalui aplikasi. Dan itu karena katanya dapat memverifikasi, mereka tidak melakukan verifikasi karena mereka merasa tidak perlu dan menganggap yang diupload itu sudah sah. Makanya ternyata semuanya tadi juga KPUD juga seperti itu ternyata tanya-tanya. Jadi memang dengan adanya mulai masuk unsur-unsur digitalisasi. Jadi Bang Bona, sebentar Bang Ade. Bang Bona, jadi yang ijazah yang ada di KPU dan KPUD itu tidak verifikasi, mereka hanya nerima gitu Bang Bona? Ya jadi ini Pak Bona nih penting sekali di sini sebagai pengamat kebijakan publik. Bang Ade, izin Bang Ade kita ke Bang Bona dulu ya, sebentar aja Bang Ade, nanti Bang Ade ya. Jadi Bang Bona tadi dari pengakuan KPUD bahwa mereka memang hanya menerima dan tidak verifikasi, begitu penegasannya? Ya itu fakta ya, sudah ada rekamannya kok. Jadi memang saya selaku peneliti kan memang harus memastikan data yang saya dapat ini sampah atau tidak kan gitu kan. Seperti itu. Jadi ternyata waktu itu petugas KPU-nya menyatakan
di peraturan KPU-nya memang begitu bunyinya, dan mereka kasih tunjuk waktu itu bahwa mereka tidak wajib memverifikasi fotokopi yang dilegalisir. Baik, Gitu. langsung Bang Ade, silakan. Oke. Jadi gini, jelas itu ada dua langkah ya. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Tidak bisa kita indahkan itu. Kalau memang ada traffic, itu kebijakan publik ini, oh bagus sih Bang Bona nih. Udah Bang Bona harus laporkan ke KSN itu. Komisi Aparatur Sipil Negara, bahwa ada kelalaian di situ, kok nggak diverifikasi. Kalau tidak diverifikasi, ini kan yang ngomong siapa, betul nggak diverifikasi kan, itu harus Bang Bona tunjuk hidungnya, siapa namanya, siapa orangnya, petugas KPU yang mana, kan begitu. Jadi gini loh, diverifikasi. Kemudian kalau dibilang tidak diverifikasi, tunjuk hidungnya. Terus kalau tidak diverifikasi, kira-kira dampaknya apa? Apakah itu bisa dibuktikan bahwa itu palsu? Sekarang saya tanya sama Bang Bona, palsu menurut Bang Bona itu? Ya. Kembali lagi Bang Yuna, saya nggak punya keahlian untuk itu ya. Tapi Bang Bona, ada yang janggal nggak sebenarnya kalau Anda melihat? Oke, bukan pertanyaan, bukan palsu atau asli. Janggal nggak kalau dari Anda, Bang Bona, melihatnya, ijazahnya? Kalau saya ya, kembali tidak punya punya pembanding untuk itu, dan penelitian saya juga nggak meneliti kejanggalan. Penelitian saya itu, penelitian saya itu melihat ada atau tidak ijazahnya yang setara dengan ijazah asli. Nah, itu yang benar. Artinya, faktanya bahwa Presiden kita Republik Indonesia ke-7 ya, itu menjadi presiden karena fotokopi ijazah legalisir. Bang Bona, karena menunjukkan aslinya. Bang Bona, izin Bang Bona. Bang Bona sudah, kalau tidak salah 2 kali ya Bang sudah menerima salinan ijazah ya Bang? Sudah, ya. Iya, ada beda nggak Bang dari 2 ini Bang? Ada bedanya. Oke, apa Bang? Bedanya di legalisir ya. Pihak legalisir itu. Aduh Bang Bona, gini Bang Bona. Kalau cuma stempel bukan perbedaan itu Bang Bona. Oke, silakan Bang Ade. Jadi gini loh, maksud saya ini kita kembali lagi, kan sudah saya sampaikan bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah memiliki itu dari 2020 ya, itu sudah dimiliki, itu tidak ada perbedaan itu ya. Kalau kita mau jujur melihat fotokopi itu aja tidak ada analognya. Kenapa? Jelas bahwa yang memegang analog dan aslinya ya bapaknya si Joko Widodo lah sebagai pemilik ijazah, ya kan. Terus nunjukin kepada mereka, emang mereka itu siapa gitu loh, mau ditunjuk-tunjuknya emang siapa gitu loh, kan itu persoalannya gitu loh. Apa kepentingannya dengan ijazah itu gitu loh? Buktikan saja bahwa itu palsu, clear gitu loh. Kalau memang bisa dibuktikan, tapi kalau song juga pakai fotokopian, ya mana pembandingnya yang asli? Kalau ada ijazah palsu pasti ada aslinya gitu loh. Nah, kalau palsu yang mana? Fisiknya gitu loh, analognya mana? Fotokopi. Nggak bisa dong. Bang Bona, silakan. Ya, menurut saya agak berbeda ya. Memang beda tujuan kita ya Bang Juna ya. Kalau bagi saya seorang ahli kebijakan publik, dokumen yang asli sudah tidak perlu lagi. Ngapain orang presiden juga bukan karena menunjukkan aslinya, tapi karena menunjukkan fotokopi terlegalisir. Ya berarti di DPR juga sama dong. Semua anggota DPR nggak nunjukin aslinya. Gimana sih Bang Bona nih? Aduh Bang Bona. Bang Bona kalau bernarasi, Bang Bona agak mikir-mikir dikit tuh. Ada nggak sih aslinya di catat di situ anggota DPR? Ada nggak? Ada nggak anggota DPR ini yang tahu aslinya di situ? Nah, mereka benar semua, mereka begitu semua ternyata. Saya juga baru paham. Nah makanya berarti bubarin aja negaranya gitu loh. Kalau Anda berani bahwa fotokopi jasa presidennya Bang Ade. Bang Bona. Memang gila. Ya kita koreksi kalau satu Bang. Izin, Bang Ade izin ya. Kita satu-satu, Bang Ade nanti saya kasih kesempatan. Saya ke kosong. Maaf, macet. Alhamdulillah. Kita dapat silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Gantian.
Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Nah, Enggak, sekarang maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Pronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Bonatua yang sudah mengupayakan. Terima kasih Dr. Tifa, dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami, dan juga tim anti kriminalisasi dan juga anti pendekatan kepada para yang aktivis membersamai kami selama ini di bawah Mas Kosinudin. Jadi saya kira itu ada tambahan lain. Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Jokowi seperti apa gitu? Ya, kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah, dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancari secara eksklusif oleh Dr. Tifa, itu ada sesuatu. Ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang, karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah, dan difitnah oleh para termul jahat itu. Ya gitu. Jadi kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga, yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Itu ya. update yang di Barreskrim bagaimana? Update yang Barreskrim, kami kemarin ke sana, kemudian memberikan untuk supaya itu dibuka kembali. Tapi terus terang sampai dengan hari ini belum ada update. Ya. Ini akan kami masukkan lagi, karena ini termasuk alat bukti baru, ya, novum baru, ya, yang mana ini adalah nanti akan kita cek ya. Ini juga di nomornya nggak ada, semua juga ditutup-tutupi, dan kemudian akan kita cek apakah betul bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim ini aktif dekan pada tahun 2012. Ya gitu, kalau aktif ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ini nanti akan kita lihat periodisitasnya ya, karena pengesahnya juga berbeda. Ketika yang 2019 yang kita dapatkan dari KPU pusat itu yang menandatangani adalah Dr. Budiadi. Kalau soal Barreskrim ini yang beliau Pak Al-Katiri mungkin yang itu ada coba tambahannya tambahan. Pak Al-Katiri, Sedikit mungkin Pak tentang Barreskrim. Ke depan Pak Al-Katiri. Ini sini. Gantian. Mau tanya apa? Ya, update dari Barreskrim. Barreskrim. Akrab dengan si Jokodok itu, betul. Benar, tinggal masuk penjara kalian. Makanya penting bagi mereka untuk supaya arsip ini tidak hilang kan. Poinnya di sini adalah ini nanti saya lihat dengan kita kenakan dua undang-undang KIP dan kearsipan ini, mereka sekarang saling tolak menolak. Takut disalahkan. Karena takut kena 10 tahun penjara. Iya, di pihak yang lalai meminta juga kena. Iya. Di pihak lalai yang mengasih juga kena. Jadi siapa ini yang sebenarnya lalai?
Siapa yang nggak minta atau siapa yang nggak ngasih? Iya, kena. Salah satunya pasti kena. Iya. Jadi ada, Dua-duanya makin parah. ada dua skenario ya. Ada dua skenario. Siapa tahu saya minta nggak dikasih, atau saya nggak minta sebenarnya mau ngasih. Gimana Pak? Tapi saya yakin nih, ini saya yakin ya. Saya, Masalahnya Solo belum ngasih nih Pak. ini dari informasi-informasi orang sekitar saya. Apa nasibnya Solo ini? Ini nggak jauh-jauh perannya dari gubernur DKI yang memaksa supaya diberikan, Oh, supaya tidak nyampe ke mereka. siap. Jadi bebannya itu beban itu di KPU, dibuat KPUD. Nah, saya harap nanti wali kota Solo juga begitu. Wah, jadi wali kota yang masih teman dekat, saudara ya Pak ya? Saudara. Iya, makanya. Saudara jauh. Tapi kalau saudara tetap masuk penjara kan? Ya tetap aja, penjara tidak kenal saudara Pak. Jadi kan yang kita laporkan ke KI Jawa Tengah sekarang diangin-anginin nih. Iya, dari Andri saja yang 18 September. Andri langsung ngejawab, langsung ngasih sejak keluar aktanya, kita langsung sidang nih beberapa hanya 2 minggu, seminggu. Iya. Di sana, aduh, dari tanggal 18 ya, Iya. September. Apakah memang ini masih anggota geng Solo ini? Ya, saya lihat ya, saya kintip-kintip di websitenya, cuma 2 sidang kok. Iya, dua sidang ya. Iya, dalam 2 minggu ini. Berarti Jadi- kan sebenarnya kalau Jadi itu bohong ya bahwa Komisi Informasi Jawa Tengah terlalu sibuk. iya. Saya mau mengajak nih, ada nggak yang jawab saya ya? Ayo masyarakat Solo yang sedang menonton saya ini, ada nggak? Coba bersuara. Apakah kalian tahu bahwa wali kota kalian itu sejak 18 September menyembunyikan? Ya kan? Bahkan dari sebelumnya kita sudah surati ya, Pak Bona ya. Sudah disurati dan sampai sekarang sidang KIP menyembunyikan. Kenapa? Ada apa? Ini kan dikasih dengan gampang nih. 2 dari KPU Nasional dan KPU DKI Jakarta ngasih dengan gampang. Iya, betul. Ada apa dengan Solo? Kenapa kalian susah sekali memberikan itu? Apakah ada tumpah kopi atau apa gitu kan? Seperti yang di Bareskrim? Tapi- atau apa yang tumpah di situ? Kalau saya bilang itu tergantung pimpinan wali kotanya seperti yang kemarin dari KPU Pusat. Terima kasih kepada Pak Prabowo sudah betul-betul diperintahkan supaya diberikan itu kan KPU. Sekarang dari Gubernur DKI, terima kasih Pak Pramono. Udah betul-betul kami dapat yang namanya ini jasa setan. Ijazah setan kayak kacamata ayo lo Wali kota Solo namanya Respati Ardi. Respati Ardi berarti masih ada hubungan dengan akrab dengan si Jokodok itu betul. Bener tinggal masuk penjara kalian ntar lagi Kapolri bentar lagi copot lo backing kian itu. Apa kata si Luhut Kapolri terbaik? Dari mana baiknya Pak Luhut? Ya. Kamu ngomong Kapolri terbaik jangan diganti sedikit biar ada kamu pertahanan kalian semua. Najis banget nih kalian. Kalau saya nggak salah. Jadi kalau saya bilang terima kasih Pak Pramono, Kapolna, sudah ketahuan tinggal kita bikin laporan. Inilah masyarakat siapa bisa melaporkan bahwa Jokowi telah menipu ratusan juta masyarakat dan menipu ratusan jenderal loh dia tipu loh. Iya. Loh kan dia kan panglima tertinggi semua jenderal hormat dia ternyata. Tapi ada satu jenderal yang tidak akan tertipu oleh Luhut. Tapi ceritanya ini dulu kan berarti wakilnya beliau kan yang naik jadi izin ini kan ditutup di sini bisa minta ini enggak apa uji konsekuensinya kenapa ini ditutup? Saya hanya menjalankan Oh, bisa. jadi saya mohon maaf tidak Jadi bisa menjawab publik melihat ya bahwa ini ada banyak item ditutup, ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang KIP, terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 ya dengan yang KPU. Dan KPU waktu itu mengakui mereka belum melakukan uji konsekuensi. Sehingga seharusnya nomor ini juga kenapa harus ditutupin? Ya harusnya dikasih tahu dong apa dampaknya ke masyarakat kalau dibuka. Bentarnya kan dokumen publik seperti itu. Dan di sini juga ada yang seperti yang kita harapkan. Ya, ada legalisir ya dari sepertinya beda ini dengan 2019 ya. Waktu itu Profesor Muhammad Naim, kalau dulu Dr. Budi seperti itu.